Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, salam jumpa dengan saya Irawan Harahap. Saya adalah seorang advokat dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning di Kota Pekanbaru Riau. Ada beberapa mata kuliah yang saya ajar sehari-hari, antara lain adalah hukum lingkungan dan juga hukum perusahaan. Nah, yang menarik dalam hukum perusahaan itu salah satunya saya mengkaji mengenai yayasan. Kenapa yayasan kemudian saya masukkan sebagai bahan kajian dalam hukum perusahaan? Karena orang menyangka bahwa toh selama ini yayasan ditujukan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial dan kemanusiaan, begitu ya. Tetapi saya berprinsip ini penting untuk dikaji karena dalam prakteknya yang namanya yayasan juga menjalankan kegiatan usaha-usaha dalam rangka mewujudkan cita-cita bidang kemanusiaan, keagamaan dan sosial itu, teman-teman semuanya. Tetapi kegiatan itu real, saya ulangi, real, itu juga terkait dengan hukum yang kemudian ada unsur usahanya. Contohnya begini, ada yayasan, ya, dia mendirikan universitas, tetapi dia juga mendirikan klinik, teman-teman semuanya. Atau dia juga dalam menunjang kegiatannya, dia membuat PT lagi. Jadi yayasan itu membuat PT dengan mendirikan SPBU, rumah sakit, dalam rangka untuk mencari dana, penggalangan dana untuk menjalankan kegiatan usaha pokoknya itu. Maksudnya begini, ada unsur subsidi silang, ya. Jadi dia ingin mendirikan sebuah kampus, tetapi agar tidak terpacu betul terhadap ada atau tidak adanya mahasiswa atau kemudian SPP mahasiswa, maka dia berupaya untuk mendirikan SPBU, kebun, rumah sakit, dan sebagainya. Toh itu juga merupakan kegiatan usaha. Namun, saya tidak akan membahas mengenai SPBU, kebun, dan rumah sakit itu. Saya akan membahas mengenai sebenarnya yayasan itu apa. Apakah yayasan itu sebenarnya adalah milik pribadi atau bukan? Apakah kemudian sebagai seorang yang mendirikan yayasan, kita juga sekaligus pemilik atau bagaimana, teman-teman semuanya? Di Indonesia, teman-teman semuanya, ada dua undang-undang yang minimal Anda baca kalau Anda ingin tahu apa itu yayasan dan bagaimana dinamika ketika menjalankan yayasan itu. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Berjudulnya adalah tentang yayasan. Yang kedua, teman-teman semuanya, Anda juga perlu membaca Undang-Undang Yayasan di tahun 2004. Jadi tahun 2004 itu juga dimunculkan ada undang-undang baru tentang yayasan. Tetapi undang-undang ini bukan berarti mematikan undang-undang yang tahun 2001, karena Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 ini adalah tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Sedikit pengetahuan bagi kita semuanya, ada azas yang mengatakan bahwa undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama. Atau maksudnya, jika ada undang-undang yang lebih baru, maka undang-undang yang lebih lama tidak berlaku. Tapi ingat teman-teman semuanya, ini hanya bisa kita ikuti kalau undang-undang yang baru itu diikuti dengan kalimat pada bagian penutup mengatakan bahwa undang-undang yang lama itu dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Tetapi kalau kemudian undang-undang yang baru itu kemudian pada judulnya memuat kata perubahan, maka mestilah undang-undang yang baru itu hanya mengganti bahagian-bahagian tertentu pada undang-undang yang lama. Sehingga Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan masih berlaku, dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Yayasan 16 2001 itu juga masing-masing berlaku. Nah, sebenarnya apa itu yayasan dan bagaimana kemudian proses berdirinya, teman-teman semuanya? Kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001, teman-teman semuanya, undang-undang ini menyatakan bahwa sebenarnya yayasan itu adalah sebuah badan hukum yang unik. Kenapa? Saya contohkan begini. Kalau A dan B bersepakat mendirikan sebuah PT, lalu kemudian masing-masing mengambil bahagian atas saham, ya, anggaplah si A tidak cocok lagi dengan kinerja B dan dia keluar dari yang namanya PT tersebut, maka si A dapat membawa pergi
ya, membawa pergi apa yang telah dia masukkan ke dalam PT itu. Ada yang namanya konsep inbrank dalam KUH Perdata, atau memasukkan sebuah modal. Tetapi kalau yayasan di sini disebutkan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Jadi, awal dari berdirinya sebuah yayasan adalah ketika seseorang itu, ya, baik seseorang minimalnya atau beberapa orang menghadap kepada notaris untuk kemudian membuat yang namanya akta pendirian yayasan. Mereka-mereka ini, pendiri ini, saya ulangi, tugasnya adalah mendirikan yayasan. Jadi sebenarnya satu atau beberapa orang itu ketika kemudian dia mendatangi seorang notaris dan mendirikan yayasan, maka konteksnya adalah tugasnya mereka sudah selesai sebagai pendiri yayasan. Itu dulu. Nah, nanti dilihat lagi apakah pendiri yayasan itu mengambil peran sebagai pembina, pengurus atau pengawas. Itu persoalan yang kedua, teman-teman semuanya. Yang jelas, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Jadi ketika dia sudah berdiri, maka dia dianggap sebagai sebuah entitas hukum sendiri. Nah, rekan-rekan semuanya, bidang sosial, bidang keagamaan dan kemanusiaan ini adalah bidang-bidang yang dijadikan sebagai pilihan tujuan akhir yayasan. Tetapi ingat, ini adalah bidangnya. Namun, apa yang akan dikerjakan, konkretnya begitu, itu diuraikan dalam beberapa bentuk kegiatan. Contohnya apa? Contohnya bidang keagamaan, dia ingin mendirikan umpamanya pondok pesantren. Umpamanya di bidang kemanusiaan, dia umpamanya ingin membangun umpamanya rumah sakit. Di bidang sosial, umpamanya dia ingin membangun panti asuhan. Panti asuhan, rumah sakit, pesantren, sekolah, itu adalah wujud kegiatan. Tetapi bidangnya adalah di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, teman-teman semuanya. Ketika sebuah yayasan telah berdiri, maka dia harus mempunyai yang namanya organ. Organ yayasan itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah pembina, yang kedua adalah pengurus, dan yang ketiga adalah pengawas. Saya ulangi, ada yang namanya pembina, ada yang namanya pengurus, dan ada yang namanya pengawas. Nah, siapa itu pembina, siapa itu pengawas, dan siapa itu pengurus, teman-teman semuanya? Ini adalah orang-orang yang tidak bisa dirangkap. Jadi seorang pembina tidak dapat sekaligus menjadi seorang pengurus, juga tidak bisa menjadi seorang pengawas. Nah, untuk itu ketika teman-teman nantinya akan mendirikan yang namanya yayasan, tolong pikirkan dahulu teman-teman ini akan menjadi apa. Ya, nantinya ingin menjadi apa begitu. Apa itu pembina? Pembina itu adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus dan pengawas. Antara lain adalah keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas. Jadi, kalau kita adalah sebagai seorang ketua yayasan, jangan menganggap bahwa diri kita ini adalah orang yang paling berkuasa. Kenapa? Karena kita dapat diganti ketika pembina atau dewan pembina sebuah yayasan itu mengadakan rapat dan menghasilkan sebuah keputusan untuk mengganti kita. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, dan penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. Jadi teman-teman semuanya, yang namanya yayasan itu dapat saja dibubarkan dan dapat juga digabungkan, teman-teman semuanya. Nah, saya ulangi, seorang pembina itu tidak dapat sekaligus juga sebagai adalah pengurus atau pengawas. Ya, teman-teman semuanya, apa itu pengurus? Nah, pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Contohnya begini, Anda buat yang namanya
Yayasan Pendidikan Jakarta Selatan, contohnya begitu ya. Maka ada yang sebagai seorang pembina atau lebih menjadi dewan pembina, yang kemudian ada yang namanya pengurus dan ada juga yang namanya pengawas. Nah, pengurus itu adalah orang yang menjadi organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina dan juga tidak boleh merangkap sebagai pengawas. Jadi kalau sudah memilihnya sebagai pembina, tolong jadi pembina. Kalau umpamanya mau jadi pengawas, tolong jadi pengawas. Saya ulangi sekali lagi teman-teman semuanya. Nah, kalau kita lihat dalam aturan teman-teman semuanya ya, yang namanya pengurus itu beda dengan pembina ya. Yang namanya pembina itu tidak memiliki jangka waktu jabatannya. Tetapi pengurus itu mempunyai jangka waktu jabatan. Di pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dikatakan, pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Jadi pembina, apakah itu dia mungkin sendiri saja, boleh begitu, atau dia lebih dari satu, maka setiap 5 tahun apabila berjalan dengan normal teman-teman semuanya, dia akan menjalankan yang namanya rapat pembina khusus untuk mengangkat pengurus yayasan. Ya. Setelah nanti berjalan 5 tahun, dia rapat lagi untuk mengangkat yang namanya pengurus teman-teman semuanya. Dan ada kalimat di sini dikatakan, pengurus yayasan itu diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Jadi jangan heran, saya kok bingung ya, kenapa si A itu sudah beberapa periode kok tetap jadi ketua yayasan atau tetap menjadi pengurus yayasan? Jawabannya adalah sepanjang pembina dalam keputusan rapatnya masih menginginkan yang bersangkutan sebagai pengurus yayasan, maka itu dibenarkan teman-teman semuanya. Pengurus yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang ditentukan dalam anggaran dasar. Nah, berapa orang sebenarnya yang dibutuhkan untuk membuat sebuah yayasan? Ya, ketika dia berjalan, jawabannya adalah 5. Pembina dapat 1 orang. Pengurus itu minimal 3 orang. Dan pengawas minimal 1 orang. Jadi ada 5. Kenapa ada 5? Karena pengurus itu minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Jadi pembina boleh 1, pengawas boleh 1, tetapi pengurus minimal 3 orang teman-teman semuanya. Dalam hal pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh pembina dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat pembina, pengurus dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. Jadi walaupun dia belum selesai masa jabatannya, kalau menurut pembina dia sudah menjalankan tindakan yang dinilai merugikan yayasan, maka dia dapat diberhentikan teman-teman semuanya. Nah, ketentuan ini tolong dimuat di dalam anggaran dasar dari yayasan tersebut teman-teman semuanya. Ya. Tolong dibuat, jangan sampai nanti kemudian lalai membuatnya, lalu kemudian tidak punya kewenangan yang namanya pembina. Pengurus yayasan, saya ulangi, sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. Nah, dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan. Jadi, tolong diperhatikan juga teman-teman semuanya, kalau ternyata
pembinanya yang kemudian tanda kutip asal-asalan, maka yang bersangkutan yang diberhentikan juga dapat melakukan upaya hukum. Nah, yayasan, teman-teman semuanya, ketika sudah berjalan, saya ulangi, dia adalah sebuah entitas hukum. Tidak seperti perusahaan yang tujuannya tentu adalah 3 hal ciri-cirinya. 1, dia bersifat tetap. 2, menjalankan kegiatan terus-menerus. Dan 3, pasti adalah bertujuan untuk laba. Karena yang namanya orang mendirikan perusahaan, pasti tujuannya adalah keuntungan. Tetapi, kalau yayasan, dia terpagari oleh rambu-rambu. Apa itu? Contohnya begini. Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan atau pengawas, atau seseorang yang bekerja pada yayasan. Jadi ini untuk menjaga yang namanya netralitas, teman-teman semuanya. Namun larangan tersebut tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan. Kalau memang tujuannya itu benar, teman-teman semuanya, maka dalam rangka untuk umpamanya kepentingan tujuan yayasan boleh. Tetapi kalau umpamanya tujuannya adalah kepentingan pribadi dari orang yang terafiliasi dengan yayasan tersebut, maka sebenarnya perjanjian itu tidak dibenarkan. Nah, bagaimana dengan pengawas? Ya, pengawas yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Ini menarik, teman-teman semuanya. Kalau kita lihat dari paparan singkat ini, ternyata pembina itu memang punya kekuasaan yang luar biasa ya. Walaupun dia bukan pemilik daripada yayasan, namun dia dapat melakukan rapat pembina untuk mengangkat dan memberhentikan, mengganti pengurus yayasan, juga dapat mengangkat yang namanya pengawas. Pengawas yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir dan ditentukan, asal itu ditentukan dalam anggaran dasar, teman-teman semuanya. Nah, tolong nanti diperhatikan, teman-teman semuanya, yang namanya pengawas ini sewaktu-waktu itu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina, teman-teman semuanya. Ini kemudian saya sampaikan kenapa? Karena pernah ada yang berkonsultasi kepada saya tuh begini. Pak Irawan, saya mendirikan sebuah yayasan. Saya adalah pendiri katanya. Tetapi dalam prakteknya, kemudian saya tidak jadi pembina, Pak. Saya menjadi seorang pengurus. Dalam hal ini adalah sebagai ketua yayasan. Namun, saya kemudian disingkirkan, Pak. Oleh pembina, saya kemudian diberhentikan. Bagaimana kira-kira? Nah, menurut saya, kecuali dapat Anda buktikan bahwa itu ada kesalahan dari pembina, maka mau tidak mau, pembina kan sudah melekat kewenangannya untuk memberhentikan, minimal tidak memperpanjang masa jabatan Anda. Karena dalam undang-undang dikatakan, yang namanya pembina itulah yang mengangkat, baik untuk pertama kali maupun juga untuk yang berikutnya. Jadi kalau seandainya ternyata teman-teman kemudian, ya saya ulangi, ternyata kemudian teman-teman diangkat jadi yang namanya pengurus, tiba-tiba tidak diangkat lagi, janganlah kemudian menyalahkan yang namanya Dewan Pembina. Nah, makanya kalau nanti teman-teman ingin membuat sebuah yang namanya badan hukum, tolong pikirkan terlebih dahulu apa yang sebenarnya Anda ingin buat. Ya, jangan asal-asal buat saja. Saya ingin bikin yayasan, Pak. Saya ingin bikin PT, Pak. Saya ingin bikin yang namanya perkumpulan. Kenapa begitu? Karena pada prinsipnya di sini dikatakan yayasan itu didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Jadi kalau ada satu orang, ada beberapa orang yang kemudian mendirikan yayasan, maka sebenarnya apa yang mereka berikan ya sebagai modal pendirian awal itu dianggap sebagai pemisahan harta pribadi si para pendiri yang kemudian menjadi kekayaan awal dari pendirian yayasan. Pendirian yayasan itu harus dilakukan dengan menggunakan akta notaris, teman-teman semuanya, dan uniknya dia juga dapat bermodalkan yang namanya surat wasiat. Contohnya seseorang yang sangat kaya raya, kemudian punya keinginan kalau nanti dia meninggal dunia,
dia mewasiatkan didirikan sebuah yayasan pendidikan yang kemudian modalnya adalah berasal dari harta si meninggal. Apakah itu bisa? Kita lihat di dalam pasal 9 ayat 3 dikatakan yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat, teman-teman semuanya. Ya. Kemudian teman-teman semuanya, dalam hal pembuatan akta pendirian yayasan itu, pendiri dapat langsung datang kepada notaris atau dia dapat juga mewakilkan pada seorang kuasa. Jadi kalau kita pahami tentang ada yang namanya komparisi akta, ya, ada beberapa kemungkinan seseorang itu ketika berhadapan dengan notaris. Salah satunya adalah hadir secara langsung, yang kedua adalah sebagai konsep kuasa. Maka ketika seseorang ingin mendirikan sebuah yayasan, dia ingin menjadi seorang pendiri, tapi kemudian tidak bisa hadir, teman-teman semuanya, maka dia cukup memberikan kuasa kepada seseorang untuk menghadap seorang notaris, namun dia tetap dianggap sebagai pendiri dari yayasan tersebut. Ya, di sini dikatakan dalam pembuatan akta pendirian yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Dalam hal pendirian yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat, teman-teman semuanya. Nah, dalam hal surat wasiat itu tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut dalam hal mendirikan sebuah yayasan. Teman-teman semuanya, video ini sudah cukup panjang, ya, sebagai awalan kita untuk memahami tentang apa itu yayasan. Semoga nanti di video-video berikutnya, apabila ada pertanyaan juga bisa terkait tentang yayasan, silakan teman-teman ketik di kolom komentar dan kami mudah-mudahan bisa menjawabnya dalam bentuk video. Mohon maaf kami tidak menjawab dalam bentuk ketikan karena kami tidak terbiasa dengan mengetik jawaban itu, takut nanti pemahaman yang berbeda. Kami memutuskan tetap adakan menggunakan yang namanya penggunaan video dalam hal akan membuat yang namanya jawaban dari pertanyaan teman-teman semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang yayasan, tolong dimasukkan di dalam kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, bantu kami agar kami lebih semangat dengan apa? Menyukainya, like, ya. Kemudian tolong subscribe channel kami ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam jumpa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.